orang kecil main saham sama dengan judi. Emang bener ya? Jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah kalimat yang menurut gue sangat menarik yang dikatakan oleh presiden kita, yaitu Presiden Prabowo. Yang kurang lebih beliau tuh ngomong kayak gini, ngomong kalau orang kecil tidak punya saham dan kalau orang kecil main saham sama dengan judi. Kenapa Pak Prabowo sampai bilang seperti itu? Dan tentu saja akibat pernyataannya beliau, ada yang tentu saja pro, ada yang tentu saja enggak gitu. Dan tentu saja perkataan tersebut yang mana menurut gua sangat-sangatlah ya dibilang kontroversial ya enggak, ya dibilang enggak tapi ya agak kontroversial, dan tentu saja memancing reaksi banyak pihak karena yang disenggol ini adalah saham. Tapi menurut gue, kenapa Pak Prabowo bisa ngomong seperti itu, ya ada baiknya juga buat masyarakat. Dan tentu saja bukan tanpa alasan Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin, kenapa Pak Prabowo ngelarang orang kecil buat main saham. Bahkan beliau sampai bilang orang kecil main saham sama dengan judi. Mari kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut, jadi gue bakal sedikit baca, tapi gue gak bakal tampilin di video gitu ya, karena ini di ChatGPT bre. Dan tentu saja nanti di akhir video gue juga bakal nonton bareng videonya Pak Prabowo yang ngomong kayak gitu ya, dan kita bakal sama-sama mereaction video tersebut. Oke, jadi kenapa Pak Prabowo sampai bilang kalau orang kecil main saham sama dengan judi? Dan tentu saja pernyataan tersebut gua tangkap gitu ya, sebagai orang yang dari kalangan menengah ke bawah. Gua ngerasa Pak Prabowo ngomong kayak gitu demi buat melarang orang-orang atau ya intinya orang-orang kayak gue lah buat main saham. Dan dalam pernyataan tersebut ya gue nangkapnya sih bukan berarti saham itu nggak bagus buat orang kecil atau orang kelas menengah ke bawah, itu enggak ya. Karena apa? Karena saham bisa jadi sebuah investasi tapi bisa jadi sebuah judi. Nah jadi ini menurut ChatGPT ya bre. Kenapa Pak Prabowo sampai ngelarang masyarakat dengan tidak secara langsung buat main saham? Yang pertama adalah risiko tinggi dalam bermain saham. Nah, seperti yang kita tahu saham itu kan ya grafik angka-angka gitu ya. Kalau orang kelas menengah ke bawah pasti ya nggak bakal mudeng gitu yang sama yang namanya persahaman ini. Jadi secara nggak langsung Pak Prabowo juga menyelamatkan golongan kelas menengah ke bawah dari yang namanya saham ini. Kenapa begitu? Karena tanpa edukasi yang namanya saham ini ya benar-benar punya risiko yang begitu tinggi, bre. Dan terkadang tuh orang-orang atau kelas menengah ke bawah itu mindsetnya itu adalah easy money. Jadi mereka tuh sangat mudah buat terpengaruh dan cenderung lebih tergoda sama iming-iming dan keuntungan cepat tanpa memikirkan dan memahami risiko sebenarnya itu apa. Alasan yang kedua kenapa Pak Prabowo melarang orang kecil buat main saham adalah karena Pak Prabowo pengen rakyat kecil buat memprioritaskan atau prioritas kepada kebutuhan dasar mereka sendiri. Kalangan menengah ke bawah ini seringkali memiliki keterbatasan soal keuangan. Jadi menurut Pak Prabowo mungkin kepenginnya sih mereka ini lebih fokus kepada kebutuhan dasar mereka sendiri seperti makanan, tempat tinggal, sampai ke pendidikan. Jadi menurutku udah tepat banget sih, walaupun Pak Prabowo tidak melarang buat main saham gitu ya secara langsung. Ketiga, spekulasi versus investasi. Nah seperti yang gue bilang tadi gitu ya, dilarang buat main saham. Nah main saham dari sini itu dalam tanda kutip adalah judi gitu. Kenapa main saham bisa jadi judi? Karena ada dua kemungkinan, main saham atau investasi saham. Kalau main saham rata-rata ya kalau emang orangnya udah pro banget tuh ada istilah yang namanya scalping. Jadi mereka tuh mainin harga saham, bukan mainin harganya tapi bermain di saham dengan rentan waktu yang jangka pendek. Jadi dalam waktu singkat mungkin mereka bisa dapatin keuntungan. Tapi kalau investasi itu sistemnya ya kayak mereka beli saham buat nabung. Jadi ini juga perlu dibedakan gitu. Dan kenapa bisa jadi judi? Karena kebanyakan ya kayak yang gua bilang tadi, karena orang kelas menengah ke bawah itu mindsetnya easy money. Jadi kalaupun mereka tidak tahu tekniknya, tidak tahu caranya, ilmunya, mereka ya pasti gas saja. Karena apa? Karena mereka tergiur sama easy money yang tadi gua bilang. Nah jadi itu juga menjadi alasan Pak Prabowo melarang masyarakat kecil buat main saham. Bukan berarti nggak boleh, tapi emang ya harus ada ilmunya dulu gitulah minimal. Kelima, kurangnya jaminan keuangan.
Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, bermain saham tanpa cadangan dana atau istilahnya uang dingin itu sangat-sangatlah beresiko. Apalagi kalau misalnya mindsetnya orang buat investasi saham atau main saham adalah cuma pengen dapat keuntungan secara instan dan cepat. Menurut gua sangat-sangatlah mustahil kalau tidak punya teknik, maksudnya kalau tidak punya ilmunya gitu ya. Dan kalau misalnya orang kecil atau masyarakat kecil yang bisa dibilang penghasilannya pas-pasan gitu, maksain buat investasi atau main saham, ujung-ujungnya ya mereka pasti kalau misalnya rugi karena saham, pasti mindsetnya bakal, wah, dilipatin 2 kali lipat buat ngebalikin modal, yang mana malah menjadikan mereka itu terjebak di situ. Dan itu adalah menurut gue hal yang sangat konyol sih mau sampai seperti itu. Dan alasan yang terakhir kenapa Pak Prabowo bilang seperti itu dan melarang orang kecil buat main saham adalah karena Pak Prabowo pengen fokus pada pengembangan ekonomi. Nah, salah satunya dengan mendorong kelas menengah ke bawah buat lebih fokus pada pengembangan keterampilan, pekerjaan, ataupun usaha kecil mereka yang tentu saja lebih menjanjikan. Coba deh pikir-pikir, kalau misalnya lu penghasilannya pas-pasan, mending lu punya warung apa uang lu diinvestin buat saham? Ya jelas mending lu punya warung ya kan. Nah, jadi itulah 5 alasan kenapa Pak Prabowo bilang kalau orang kecil main saham sama dengan judi. Jadi inti dari pernyataan tersebut kalau gua simpulkan sih, karena Pak Prabowo tuh tahu kalau orang kecil atau rakyat kecil gitu, orang biasa kayak gue ini main saham itu pasti tergiur dengan yang namanya easy money, bro. Nggak mungkin enggak lah. Jadi karena udah tergiur seperti itu dan tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan tentang itu, akhirnya yang menyebabkan orang-orang atau banyak banget orang terjebak dalam jebakan saham. Bukan maksudnya saham menjebak atau gimana, tapi itulah yang membuat orang-orang jadi terjebak di situ. Dan akhirnya kalau orang yang biasa-biasa aja, rakyat kecil, rakyat biasa, orang kecil memaksakan buat main saham tanpa punya pengetahuan atau ilmunya, akhirnya yang terjadi adalah gambling. Tahu kan, gambling sama dengan judi. Oke lah, jadi itu. Dan seperti yang gue bilang tadi, mari kita tontonin videonya Pak Prabowo yang ngomong tentang ini. Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham gitu. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Nah, ini nih menurut gue benar banget, karena orang-orang di desa emang rata-rata nggak punya saham. Bahkan banyak banget yang terjebak malah di judi online. Bahkan gue dulu juga sempat terjebak di yang namanya binary option, anjir. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Nah, ini ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma, tapi saya lihat hidupnya stres. Nah, jadi udah bener banget ya apa yang dikatakan dari Pak Prabowo, bahwa buat menguasai yang namanya ilmu persahaman ini butuhin yang namanya apa ya, kemampuan, ilmu juga buat gak salah langkah. Dan memang orang-orang yang pinter lah yang bisa melakukan ini. Dan kebanyakan kenapa Pak Prabowo bilang ada gak cuma orang kaya aja yang main saham, karena faktanya memang banyakan dari orang kaya itu bisa ngebayar orang pinter buat main saham dengan uang orang kaya itu. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti di tengah jalan terjadi rungket ya, mereka kan pakai uang dingin, pakai uang yang istilahnya bukan uang yang seharusnya diprioritaskan buat kebutuhan mereka yang mereka pakai. Beda sama orang orang kecil mas tuh. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian, kok panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan?
Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Ya, jadi itu ya, kenapa orang Jangan-jangan Pak Trenggono besar yang bisa punya menang dan orang kecil kalau rungket pasti judi ya, karena orang kecil ya itu tadi gue bilang spekulasi, lebih banyak spekulasi atau gamblingnya. Dan kalau orang kaya yang menang gitu atau yang main itu tuh ya mereka pakai duit yang bisa dibilang adem, bukan duit yang harusnya diperuntukkan buat kebutuhan mereka. Jadi ya mereka tenang-tenang aja. Mungkin ya ada gambling-gamblingnya gitulah, tapi ya kita juga perlu membedakan apa itu investasi, apa itu main. Kalau investasi udah pasti yang namanya investasi itu kan jangka panjang. Tapi kalau main pasti orientasinya adalah jangka pendek yang mana menimbulkan kita atau men-trigger kita pasti dapat keuntungan cepat, easy money kayak yang tadi gua bilang. Oke, jadi mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tentu saja gua masih menunggu head comment kalian di kolom komentar di bawah. Dan pesan dari gua, sudahlah, kita orang biasa, orang kecil, gak usah ikut-ikutan main saham. Bahaya kan kalau rungkat. Oke, mungkin itu saja. Gue Raffi Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.